Iyad bin Mu'adz. Dalam gambaran sosiokultural di Yasrib atau Madinah dulu, itu gambarannya ya hampir seperti Indonesia lah gambarannya. Artinya apa? Banyak kelompok-kelompok, dari kelompok etnis, kelompok keyakinan, termasuk di sini disebutkan ada suku-suku terbesar, kelompok-kelompok besar yang disebut sebagai Aus dan Khazraj. Jadi ada suku Aus dan suku Khazraj, yang masing-masing ini Aus adalah orang yang dari kelompok Yahudi, Khazraj dari kelompok Nasrani. Jadi Madinah atau Yasrib kala itu juga keyakinannya banyak. Sebelum Islam sampai ke sana, itu penduduk asli itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Sukunya ada suku Aus dan suku Khazraj, dan juga banyak lagi yang masih animisme dan dinamisme. Jadi ya hampir sama lah seperti di Indonesia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru hijrah ke Madinah dan disambut oleh mereka semua, suku Aus ya menyambut, suku Khazraj ya menyambut, padahal mereka Yahudi dan Nasrani. Karena tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu orang baik. Makanya Nabi ketika pidato pertamanya baru hijrah di sana, itu kalimatnya luar biasa. Kalimat yang tidak sektarian. Kalimatnya Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa? Karena memang faktanya meskipun sudah ada yang iman, tapi yang menyambut Rasulullah ya ada dari Khazraj dan ada dari Aus. Dan semua kemudian dijalin dalam satu persamaan persepsi. Jadi ada kesepakatan bersama. Yang kesepakatan bersama ini kemudian dikenal dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu sebetulnya konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah untuk menyatukan orang-orang Madinah yang kala itu masih banyak suku-sukunya, keyakinannya juga banyak, disatukan dalam satu kesepakatan bersama namanya Piagam Madinah. Nah, ini yang kemudian dicontoh oleh founding fathers kita, para pahlawan kita, untuk membangun sebuah negara yang namanya Indonesia. Ini dibuatlah kesepakatan bersama yang kita kenal dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu lebih mirip dengan Piagam Madinah, mengakomodir sekian banyak kepentingan bersama di dalam membangun bangsa. Makanya di dalam Piagam Madinah itu adalah kesepakatan bersama di dalam membangun satu state, satu wilayah, satu negara yang namanya Madinatul Munawwarah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak mentang-mentang kemudian beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul, kemudian di dalam konstitusi negaranya langsung dengan konstitusi syariat. Enggak. Nabi justru tadi membangun kebersamaan itu dengan satu piagam kesepakatan bersama yang disebut sebagai Piagam Madinah. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas tentang Piagam Madinah karena ini luar biasa, membangun sebuah negara tapi dengan konstitusi kebersamaan. Nah, ini yang dicontoh oleh negara kita. Jadi tidak dengan konstitusi yang legal formal yang syariat, tapi dengan konstitusi kebersamaan. Kalau di negara kita kenal dengan Pancasila.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suku Aus dan suku Khazraj adalah suku asli sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Maka Nabi sampai sana tadi pidato pertamanya, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah perdamaian. Sekali lagi Nabi itu kemana-mana itu membawanya misi perdamaian. Misi perdamaian karena apa? Dengan damai ini orang bisa membangun sebuah peradaban. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika disampaikan kepada Iyas bin Mu'adz, ditawarkan satu solusi-solusi keadaban, solusi-solusi membangun sebuah peradaban, merubah dari zaman yang jahiliyah dengan perilaku-perilaku yang kadang di luar logika nalar sehat kemanusiaan, dirubah supaya manusia itu di dalam peradabannya itu nalarnya itu nalar yang sehat. Ini kan gak mudah. Makanya ditawarkan dengan bahwa ada yang lebih baik. Apa itu? Itu Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Quran ini sebagai agen perubahan, sumber perubahan yang memang perubahan itu sesuai dengan karakter dasar kemanusiaan. Lah gimana nggak sesuai dengan karakter dasar kemanusiaan? Misalnya saja kita bandingkan peradaban sebelum Islam dengan peradaban setelah Quran turun setelah Islam. Yang dulunya peradaban itu sangat-sangat merendahkan kaum wanita. Wanita dianggap barang. Sehingga ketika suami itu meninggal dunia, itu seorang istri bisa diwariskan untuk anaknya. Ini kan ya kebangetan. Jadi istri bisa diwariskan oleh anak laki-lakinya. Ini kan nggak masuk akal. Apalagi kemudian punya tradisi bahwa seorang perempuan itu adalah seseorang atau makhluk yang membawa kepada kesulitan hidup, membawa aib. Sehingga ketika seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak perempuan, itu muswaddah wajh. Jadi wajahnya langsung merah padam karena apa? Saking gak sukanya. Ini direkam di dalam Quran bagaimana orang-orang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, tradisinya semacam itu. Melahirkan anak perempuan itu bagikan dapat aib, sehingga apa? Semua keluarga itu akan tutup mulut, tidak mau bercerita bahwa telah mendapatkan anak perempuan. Karena apa? Aib. Beda ketika kemudian seorang perempuan hamil kemudian lahir anak laki-laki, wah pesta. Pestanya bisa 7 hari 7 malam, saking senangnya. Ini gambaran tentang peradaban yang tidak logis, yang dirubah oleh Quran menjadi perubahan yang luar biasa, sehingga kita ibu-ibu perempuan itu menempati posisi yang istimewa. Bahkan dalam statement Rasulullah SAW, perempuan itu luar biasa. An-nisa imadul bilad, bahwa perempuan itu soko gurunya peradaban, soko gurunya negara, suatu bangsa itu tergantung dari perempuan. Jadi perempuan itu punya tempat yang istimewa dalam syariat Islam. Dari sesuatu yang sangat direndahkan, diangkat oleh Quran, diangkat oleh Islam, diposisikan dengan posisi yang semestinya. Nah, kalau orang ini kemudian tidak memahami ini, memahami bahwa Quran itu hanya bacaan biasa, tidak melihat sejarah bagaimana merubah mindset, merubah pola pikir, merubah sejarah dari sejarah kelam menuju sejarah yang penuh dengan kemandirian sebagai seorang perempuan, sehingga sekarang ibu-ibu mau belajar juga enak, tidak dimarginalkan. Bahkan Nabi SAW secara jelas
dengan lantang Nabi mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi sejajar muslim laki-laki, muslim perempuan dalam masalah ilmu sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya kesempatan. Sebelum R.A. Kartini itu menulis sebuah surat yang memerdekakan kaumnya, itu Nabi sudah jauh-jauh hari memerdekakan umat itu dari belenggu peradaban yang seperti itu. Nah, ini ditawarkan. Jadi perubahan-perubahan ini sampaikan bahwa Islam ini membawa satu ajaran yang sangat-sangat logik, sangat-sangat rasional. Dalam hal Tuhan misalnya, ini juga sangat rasional. Tuhan yang dulu itu mereka bertuhankan banyak, bahkan ratusan Tuhan. Patung itu dibikin ratusan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu membawa ajaran yang sangat rasional. Lah gimana kita mau bertuhan terhadap sesuatu yang dibuat sendiri? Dibuat sendiri, kemudian kalau ada apa-apa ya kita yang membersihkan. Lah kenapa yang kita buat kok kita kemudian sembah sendiri? Kenapa kita harus menyembah sesuatu yang tidak punya kontribusi terhadap kehidupan kita? Kenapa kita harus menyembah sesuatu yang banyak? Padahal Tuhan itu cukup dengan satu. Maka Allah sampaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka logika bertuhan satu itu logika yang sangat masuk akal. Karena apa? Kalau Tuhan itu banyak, ini enggak rasional. Karena masing-masing Tuhan itu pasti akan berkompetisi. Kalau kompetisi itu pasti akan saling jegal, saling memenangkan, bahkan mungkin saling membunuh, geng-gengan. Ini ada umat gengnya Tuhan satu, ini ada umat gengnya Tuhan yang lain. Ini pasti bentrok. Ada Tuhan yang pengen panas karena pro dengan orang yang jual es. Karena kalau panas kan penjual es jadi. Ada Tuhan yang pro dengan pedagang bakso pengennya hujan, karena dengan hujan baksonya laris. Kalau pro-proan gini kan kemudian nggak logik. Maka untuk menerima Tuhan yang satu cukup dengan kita melihat alam semesta yang tertata dengan rapi, alam semesta yang masih berjalan eksis, tidak ada kerusakan. Alam semesta ini dari dulu sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa jelas Tuhan itu adalah tunggal. Tuhan itu satu. Karena apa? Kalau Tuhan itu berbilang, pasti dunia ini akan hancur. Karena ada rivalitas tadi. Ini logika yang disampaikan Quran itu mudah saja agar kita ini bertuhan dengan nyaman. Allahnya sampaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahwa Tuhan itu satu. Kalau satu ini enak nyaman. Perintahnya juga satu tunggal. Coba kalau Tuhan banyak, ini Tuhan satu perintahnya ini, Tuhan satu perintahnya ini. Belum antar Tuhan mungkin saling bertentangan. Sehingga digambarkan oleh Quran itu dengan gambaran yang luar biasa. Kata Allah, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka wa rajulun salaman hal yastawiyani mathalan. Allah kasih gambaran perumpamaan itu kalau kita punya banyak majikan. Yang majikan itu pasti punya banyak kepentingan. Yang kalaupun punya banyak kepentingan itu pasti kepentingannya ini bisa saling berbeda-beda. Nah, kalau kita sebagai pembantu punya banyak majikan yang majikannya itu banyak kepentingan, banyak perintahnya yang mungkin beda-beda, kita kan sebagai pembantu, sebagai orang yang merewangi atau menjadi pesuruhnya jadi bingung. Tapi coba kalau kita ini punya satu majikan. Ini gambaran yang sangat-sangat mudah oleh Allah di dalam Quran.
fihi syuraka, yang Tuhannya banyak, tuannya banyak, yang syuraka, yang perintahnya banyak, masing-masing berbeda. Pasti kita bingung mau ikut Tuhan A atau Tuhan B. Nanti kalau ikut Tuhan A, Tuhan B marah. Kalau ikut Tuhan B, Tuhan A jadi marah. Kan bingung kita. Dibandingkan dengan orang yang punya satu tuan, satu majikan, yang majikan itu perintahnya nggak susah. Perintahnya itu semampu kita. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau memerintahkan kita, Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah memberatkan kita. Kan enak banget. Semampu kita. Kalaupun sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau nggak duduk bisa sambil duduk. Jadi logika bertuhan pun nyaman sekali kita. Ini yang ditawarkan oleh Allah melalui Rasulullah di dalam berdakwah, bahwasanya beliau hanya menyampaikan kita ini diturunkan kitab sebagai panduan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau orang kemudian mengikuti Quran, itu logikanya, pikirannya pasti jadi sehat, pasti jadi benar kata Allah. Maka kita tadi ditawarkan oleh Allah solusi-solusi kehidupan, baik untuk individual kita, keluarga, maupun yang lebih luas lagi, berbangsa dan bernegara. Kalau kita mengacu kepada Al-Qur'anul Karim, pasti insya Allah beres. Insya Allah jadi membangun peradaban ini, jadi peradaban yang logik, yang masuk akal. Misalnya gambaran yang gampang tentang kemerdekaan. Kemerdekaan misalnya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita ini ngomong merdeka dan betul-betul merdeka. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa cerita, menceritakan tentang kisahnya kaum Bani Israel yang diberikan kemerdekaan oleh Allah dari kungkungan Fir'aun. Diberikan kemerdekaan, yaitu satu wilayah yang sekarang menjadi Palestina. Allah sampaikan, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan kami katakan kepada kaum Bani Israel bahwa kalian telah merdeka, maka udkhulu hadhil qaryah, menetaplah, masuklah ke tempat ini, ke negara yang sudah kami merdekakan, kata Allah SWT. Dan syaratnya supaya kalian tetap terjaga dalam kemerdekaannya itu. Ini yang juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Allah hanya sampaikan fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, kalau kalian wahai kaum Bani Israel yang sekarang kami merdekakan dan supaya tetap dalam keadaan merdeka, fakulu minha, maka makanlah dari tanah airmu sendiri. Bercocok tanamlah sehingga kalian mencukupi kebutuhan makanmu sendiri. Kenapa sih Allah mengingatkan? Karena apa? Kalau orang merdeka, kebutuhan makannya saja itu disuplai oleh orang lain, disuplai oleh bangsa lain, nggak akan bisa merdeka lagi. Pasti akan terjajah terus. Harga dipermainkan, kemudian suplai barangnya dipermainkan. Karena apa? Karena kita nggak bisa mandiri. Makanya supaya jadi orang merdeka, syaratnya adalah fakulu minha, makan harus bisa mandiri. Nah, kita untuk mengukur dari sini saja rasanya kita mungkin belum merdeka. Karena apa? Beras masih impor, bawang merah, bawang putih masih impor, kedelai impor, bahkan garam saja masih impor. Kita katanya diberikan negara yang gemah ripah loh jinawi, tongkat yang ditancapkan saja bisa jadi makanan, kok sampai impor? Ini kan berarti ada yang salah. Ada yang salah. Makanya Allah itu mengingatkan, ini diingatkan kepada kaum Bani Israel, tapi sebetulnya untuk kita. Katanya merdeka, kok masih impor?
dikaruniai sebuah negara yang luar biasa, kok nggak bisa mengelola? Ini PR besar bagi kita. Jadi ini Quran. Jadi bukan hanya sekedar kita memikirkan merdeka, kemudian hura-hura dengan lomba-lomba, sementara kebutuhan makan kita masih disuplai orang lain. Ini kadang-kadang kita tadi ternina-bobokan dengan kalimat merdeka, sebetulnya belum merdeka, tapi kita dinina-bobokan. Maka supaya kita itu merdeka, diukur itu dari ukuran Quran. Kira-kira sudah merdeka belum? Quran mengatakan fakulu minha haitsu syi'tum. Allah katakan haitsu syi'tum, bebas semau kalian. Nah, bagaimana kita mau bebas mau semau kita wong disuplai oleh orang lain? Tapi kalau kita nanam sendiri, misalnya ibu-ibu di rumah ada pot nanam lombok, ada pot nanam terong, ada pot nanam brambang, itu namanya fakulu minha haitsu syi'tum. Maka sebetulnya Quran ini mengingatkan kepada kita, kita ya ada tanah, mbok nanam. Meskipun seberapa, meskipun nggak mencukupi untuk kebutuhan kita hari-hari, tapi paling tidak ini kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Quran. Jadi dengan pot kita nanam cabai, kita nanam apalah yang menjadi kebutuhan kita hari-hari, supaya kita tidak dinas oleh Allah bahwa kita ini katanya merdeka tapi masih kerja. Jadi Allah hanya sampaikan fakulu minha haitsu syi'tum. Ini kata kunci. Haitsu syi'tum, pokoknya bebas, bahkan rogodan dengan nikmat. Sudah haitsu syi'tum, semau kalian bebas, rogodan dengan nikmat. Nah, bagaimana kita bisa rogodan, bisa bebas kalau tadi kita semuanya disuplai oleh orang lain? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata Quran ini kadang bahasanya itu cerita, tapi ini menjadi teori sosial kita di dalam berbangsa. Jangan mengatakan kita ini merdeka kalau kemudian tadi basic need, kebutuhan dasar kita masih disuplai oleh bangsa-bangsa lain. Memang di sini hanya disebutkan satu basic need, kebutuhan dasar, yaitu makan. Tapi di dalam tafsir itu disebutkan bahwasanya sebetulnya yang dimaui oleh Allah bukan hanya makan saja, tapi kebutuhan-kebutuhan kita di dalam berbangsa itu harus mandiri. Misalnya apa? Energi harus mandiri. Karena energi kalau nggak mandiri juga bahaya. Keamanan, alutsistanya kita nggak boleh kemudian tergantung oleh bangsa lain. Kemudian IT kita katanya bangsa besar, tapi satelit aja nggak punya. Dulu pernah punya, dijual. Ini kan bahaya. Jadi sekali lagi di dalam memaknai kemerdekaan kita, kalau melihat Quran rasanya masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Maka di antara menyelesaikan PR ini, kewajiban pertama adalah bil ilmi, dengan ilmu. Maka kita persiapkan anak-anak kita, generasi kita untuk merebut semua keilmuan. Jadi semua ilmu apapun, teknologi, ilmu tentang pangan dan lain sebagainya, itu harus dikuasai oleh generasi kita. Anak-anak kita, generasi keturunan kita harus menguasai semua lini kehidupan kita. Sehingga kalau ada anak-anak yang belajar tentang misalnya energi, tentang pangan, tentang kesehatan, tentang antariksa, itu semuanya sebetulnya belajar tentang syariat Islam. Itu semuanya belajar agama. Jadi jangan kemudian kita punya mindset kalau anak-anak kita itu sekolahnya umum hanya belajar fisika, matematika, seolah-olah bukan belajar Islam. Itu salah. Jadi mereka semua memang dalam belajar semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mungkin. Mungkin.